Ya, pelaporan EPOM hari ini cukup banyak mengalami kendala ya, dan selalu muncul pesan error seperti ini. Jika Anda mengalami hal seperti ini, ikuti terus bagaimana solusinya. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika Bapak Ibu klik subscribe dan like ya, karena itu menjadi kebanggaan buat kami. Kita akan coba jelaskan ya. Ketika kita sudah selesai mengisi EPOM, kita sudah download, kita sudah isi, kita sudah lengkapi semua, ternyata pas kita klik submit, muncul pesan error seperti ini. Ini adalah pesan error yang sangat banyak dikeluhkan oleh wajib pajak. Dan ini sangat mengganggu kita apabila kita memang ingin buru-buru segera melaporkan SPT kita lewat EPOM. Biasanya EPOM kan ini digunakan oleh orang pribadi ya, yang 1770 dan juga perusahaan atau CP atau badan. Kalau untuk orang pribadi yang karyawan ataupun yang 60 juta ke atas biasanya menggunakan 1770 SS dan S ya, lewat e-filing dia. Tapi kalau lewat EPOM ini adalah untuk orang pribadi dan juga perusahaan. Jika ada muncul seperti ini, yang pertama yang harus kita cek adalah coba teman-teman buka EPOM Anda. Ya, yang pertama kita lihat di sini adalah daftar unggahan. Di sini kan ada beberapa daftar unggahannya. Yang pertama yang selalu kita unggah yaitu misalnya laporan keuangan. Ini laporan keuangan perusahaan misalnya ya. Dan di sini kita harus membuat nama filenya. Teman-teman perhatikan nama filenya di sini adalah NPWP kita. Jadi jangan buat namanya laporan keuangan, jangan. Tapi tuliskan nama filenya yang dalam bentuk PDF itu ya. Kan tadinya kan di Excel ya, terus kita convert, kita rubah ke PDF. Nah, namanya pas PDF itu kita buat namanya adalah NPWP kita, atau NPWP perusahaan kita, atau NPWP yang mau dilaporkan lah, NPWP siapa gitu. Kemudian di belakang NPWP itu tuliskan LK. Itu sebagai kode aja ya, laporan keuangan maksudnya ya. Kemudian juga yang di bawahnya ada rekapitulasi ya, peredaran bruto. Biasanya yang pengguna PPh final, yang PP 23 yang sekarang jadi PP 55, itu juga harus menggunakan nama yang sama dengan yang di atasnya. Tapi ujungnya LK diganti jadi RK. Ini adalah petunjuk dari sana pengkodean ya, sehingga nanti lebih gampang dibaca sistem ya. Jadi jangan salah, pastikan namanya NPWP. Jangan menggunakan nama misalnya peredaran bruto, bukan, tapi tuliskan nama NPWP-nya. Setelah ini selesai, lalu kita akan lihat coba ke bagian ini. Ya, seperti contoh ini, di sini ada yang berwarna pink ya. Jadi saran kami pastikan semua tidak ada yang berwarna pink di setiap kolom, setiap formulir, setiap lembar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kembali ke belakang atau sebelumnya, lihat apakah masih ada yang berwarna pink. Karena jika memang ada masih berwarna-warna seperti ini harus kita buat supaya tidak ada warna ini. Karena ini bisa mengganggu metode sistem mungkin ya, tidak bisa membaca ataupun ada kurang lengkap lah pengisiannya. Jadi pastikan ini semua tidak ada yang bermasalah dan tidak ada lagi yang berwarna pink. Maka solusi yang paling ampuh adalah coba Bapak Ibu cek Windows yang Bapak Ibu gunakan itu Windows berapa. Jika memang Bapak Ibu masih menggunakan Windows 7, maka memang sering muncul error. Jadi Windows 7 ini sepertinya kurang cocok lagi ya menggunakan EPOM ya. Jadi dia tidak bisa support mungkin ya, selalu ada error seperti ini. Nah, maka cara yang paling ampuh adalah kita coba menggunakan laptop yang Windows-nya 10. Jadi kita pindah laptop. Jadi tadinya kita memakai laptop kita, misalnya Windows 7. Lalu kita coba aja pindah ke Windows yang Windows 10 ya, atau 11. Jadi bisa kita gunakan itu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bingung bagaimana caranya. Data saya kan di laptop Windows 7. Bagaimana caranya saya ke Windows 10? Apakah harus saya download lagi semua ataupun saya isi lagi yang baru di sana? Oh tidak, jadi tidak perlu seperti itu. Jadi caranya hanya seperti ini. Jika teman-teman sudah pastikan benar ya di laptop Anda, misalnya
Bapak Ibu sudah cek Windows 7 ternyata selalu muncul pesan error, maka coba Bapak Ibu simpan file itu. Simpan itu kan mungkin pastikan EPOM-nya Bapak Ibu simpan ya di folder tertentu ya. Jadi Bapak Ibu simpan aja dulu di folder tertentu, misalnya 3 kan yang mau disimpan ya, misalnya EPOM-nya, kemudian laporan keuangannya jika pakai laporan keuangan, peredaran bruto jika pakai peredaran bruto. Jadi ada 3 PDF di situ ya. Itu nanti tinggal Bapak Ibu masukkan aja ke flash disk. Kemudian Bapak Ibu pindahkan ke laptop yang Windows 10. Setelah itu, maka di Windows 10 memang kita harus install Adobe Reader juga ya. Kita harus install juga Adobe Reader DC yang harus kita pakai untuk submit EPOM tersebut. Nah, setelah kita download di sana, kita install, kita tetap memakai yang 32 bit ya. Jadi sama aja seperti yang di Windows 7 ya. Setelah itu baru kita tinggal pertama kita buka dulu ya EPOM-nya. Setelah itu kita buka, pastinya EPOM tadi kan kita sudah pindahin ya lewat flash disk ya ke laptop yang Windows 10 itu. Nah, setelah itu kita buka EPOM-nya, lalu kita unduh yang laporan keuangannya, kemudian kita unduh dokumen-dokumen seperti peredaran brutonya. Nah, setelah itu kita tinggal submit dan pastikan kode verifikasinya yang terkirim lewat email. Jadi tidak perlu lagi meminta kode verifikasi ya, karena kode verifikasinya itu sama aja, walaupun kita minta berkali-kali sama aja. Jadi ambil aja kode verifikasi yang sudah terkirim ke laptop sebelumnya, ataupun ke email yang telah dikirim sebelumnya. Nah, jika memang kita sudah di Windows 10, biasanya lancar-lancar ya, tidak ada masalah. Itu sangat terbukti ya, dan orang pajak juga menyarankan itu. Karena coba di-upgrade dari 7 ke 10, jadi pakai yang Windows 10 aja dan semuanya lancar. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa lancar ya, sehingga tidak terlambat dalam pelaporan ini. Dan nanti ketika sudah berhasil melakukan submit, maka kita akan mendapat pemberitahuan bahwa kita sudah berhasil melaporkan SPT tahunan kita. Dan itu nanti bisa kita lihat di DJP online, lalu kita ke arsip. Di sana akan bisa kita lihat bukti penerimaan elektronik BPE, itu berwarna biru ya. Itu bisa kita screenshot atau kita copy, kita blok dulu semua, lalu kita kita paste ke Word, lalu dari Word kita bisa print untuk dokumentasi. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa like ya Bapak Ibu sekalian, biar kami semakin semangat membuat video-video pajak bagi Anda. Jumpa lagi di video berikutnya.